Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat tercinta, khususnya yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan kepada jamaah yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita awali kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kita berada di alam kegelapan. Selama ini kita berada di alam kejahiliaan. Apa alam kegelapan dan apa alam kejahiliaan itu? Selama ini kita tidak mengenal Tuhan. Bahkan sifat-sifat Tuhan saja selama ini kita rampas sebagai sifat-sifat diri manusia kita. Itulah yang dimaksud alam kegelapan, alam kemanusiaan, alam kejahiliaan. Maka dari itu seolah kita selama ini membunuh Tuhannya, membunuh Tuhan pencipta dirinya di hatinya. Apa buktinya? Karakter Tuhan kita bunuh selama ini. Kewujudan Tuhan sebagai Sang Pencipta sudah kita rampas sebagai kewujudan diri manusia kita. Kehidupan Tuhan yang mencipta sudah kita rampas sebagai kewujudan hidup diri manusia kita. Seolah-olah
Tuhan tak ada bagi kita di hati kita selama ini. Di dalam beragama, seolah semua itu hanyalah formalitas belaka yang mana tidak ada imbasnya sama sekali di dalam hati kita. Karena kita selama ini berada di alam kegelapan. Apakah alam kegelapan itu? Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi babakan mempersekutukan Allah selama ini kita abaikan. Kenapa? Karena kita tak mau mempelajari tentang ketuhanan selama ini. Anggapan kita syirik, anggapan kita mensekutukan Allah itu hanyalah babakan luar saja, babakan kulit saja. Seolah-olah anggapan kita hanya orang di luar dari agama Islam sajalah yang syirik. Padahal di hati kita sendiri selama ini kita sendirilah yang syirik. Apa makna syirik itu? Syirik itu adalah mensekutukan Allah dengan yang lainnya Allah. Coba kita cek di dalam hati kita. Siapakah yang lebih wujud di dalam hati kita? Bila seumpama diri kita yang paling wujud, Allahnya pasti tidak ada. Allahnya pasti gaib. Bila kita yang hidup, Allahnya pasti mati. Inilah bukti yang nyata bahwa selama ini kita telah membunuh kedudukan Allah di dalam hati kita menjadi kedudukan diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syirik itu adalah ketika kita merasa lebih nyata dari kenyataan Tuhan, itulah syirik itu. Maka dari itu kita selama ini berada di dalam alam kegelapan. Kita selama ini berada di dalam alam kezaliman. Kita selama ini berada di alam kejahiliaan. Selama kita berada di dalam kesyirikan di hati kita, maka takkan pernah ada gunanya semua apa yang kita lakukan. Salatnya syirik,
ibadahnya syirik, bila sholatnya saja syirik, bila ibadahnya saja syirik, maka bukan pahala yang didapat, malah dosa yang amat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, bila Rasulullah, bila Nabi Muhammad tidak segera didatangkan di dalam hati kita, maka selamanya kita akan syirik kepada Allah. Jadi Muhammad yang mana yang didatangkan? Apa Muhammad yang sudah wafat? Yang didatangkan adalah Muhammad yang ada di tiap-tiap diri manusia. Karena hakikat Muhammad itu tak pernah mati. Karena selama ini manusianya yang memendam dalam Muhammadnya di hatinya. Karena manusianya masih ingin menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan, memuliakan akhlak. Apa maknanya? Akhlak kita selama ini kan tidak mulia di sisi Allah. Karena diri kita selama ini merasa mulia daripada mulianya Allah. Merasa hidup daripada hidupnya Allah. Merasa berkuasa daripada kuasanya Allah. Inilah hati kita yang selama ini tidak berakhlak kepada Allah. Jadi sholat dan ibadah apapun yang kita lakukan, bila hati tidak berakhlak kepada Allah, mana mungkin semua itu diterima. Sedangkan hati saja belum Islam. Hati kita saja belum Islam. Maknanya belum pasrah. Maknanya belum ketemu dengan Muhammad Rasulullah yang selama ini kita kubur di hati kita. Jadi seluruh manusia itu diciptakan sebagai khalifatullah. Sebagai wakil-wakil Allah di bumi ini. Bukan malah menjadi ketua. Allah kita ketuai selama ini. Bila Allah saja kita ketuai, kita lebih unggul daripada Allah. Kita lebih wujud daripada Allah. Kita lebih hidup daripada Allah di hati kita. Terus apakah kita dikatakan bertuhan? Wong nyatanya di dalam hati kita tak ada Tuhan selain diri kita sendiri. Inilah akhlak yang bejat. Akhlak jahiliyah. Maka dari itu Nabi Muhammad didatangkan di dalam kaum jahiliyah. Jadi cerita Kanjeng Nabi Muhammad itu sama dengan ceritanya hati setiap manusia yang sama-sama kedatangan masa-masa jahiliyah. Yang mana kedatangan hati yang tidak memuliakan Tuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih kita sendiri? Inilah bukti yang sangat amat nyata
manusia membunuh Tuhannya. Jadi manusia membunuh Tuhannya ini hanyalah kiasan-kiasan saja agar menyadarkan manusia di dalam bertuhan. Agama apa saja, bila di dalam hatinya masih wujud diri manusianya daripada Tuhan yang menciptakan dirinya, agama apapun ya dikatakan tak bertuhan. Bila di dalam hatinya belum ada Tuhan. Karena selama ini kita tidak beriman kepada Tuhan. Karena selama ini kita tidak bertakwa kepada Tuhan. Apa buktinya? Bila kita beriman, bila kita bertakwa, bahwa kita ini hanyalah makhluk. Bila kita beriman, bila kita bertakwa bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah, mestinya yang lebih wujud di dalam hati kita siapa? Mestinya kan Allah yang lebih wujud daripada manusianya. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah membunuh Tuhan. Tidak sadar kita melenyapkan Tuhan. Secara tidak sadar kita tak butuh Tuhan. Karena di dalam hati kita yang ada bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri yang lebih ada daripada Tuhan di hati kita. Jadi apa Islam itu? Apa agama selamat itu? Apa agama seluruh manusia di sisi yang menciptakan? Hakikat agama bagi seluruh manusia itu adalah kembalinya manusia kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada. Kembali kepada hakikat diri manusianya yang tak hidup, yang tak wujud, yang tak bisa mendengar, yang tak bisa melihat, yang tak bisa bicara, yang tak bisa berkuasa. Selama ini kan sifat-sifat Tuhan sudah kita ambil alih sebagai sifat diri manusia kita di hati kita. Bila sifat-sifat Tuhan saja kita akui sebagai sifat diri manusia kita, berarti kita dengan sengaja melenyapkan Tuhan. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini telah tidak sadar membunuh Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka diutuslah Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan akhlak dohirnya saja, terutama akhlak batinnya. Akhlak di dalam bertuhannya. Ditunjukkanlah oleh Nabi Muhammad jalan manusia kepada Tuhannya agar hijrah manusia dari lembah jahiliyah, dari lembah yang gelap menuju alam yang terang benderang. Maka dari itu jalan apa yang harus kita tempuh untuk kembali kepada Tuhan? Ya baliklah. Jangan kau bunuh Tuhan lagi di hatimu. Maka bunuhlah dirimu di hatimu. Maka nyatalah Tuhanmu sebagai Tuhan, pencipta dirimu di hatimu. Apa buktinya? Kanjeng Nabi Muhammad
telah menuntun kita. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai tak diawali dengan niat.